Mas Adi, terima kasih atas kehadirannya bersama tim. Kami berharap ini memberikan juga pencerahan baru kepada Ananda semua dan kepada anak-anakku juga semua yang ada dalam ruangan ini. Ya, tentunya kalian terus harus banyak mendapatkan insight ya dari berbagai macam pengetahuan profesi tentunya dalam hal ini. Ya, secara akademik kalian setiap hari ya mungkin dari SD, SMP gitu ya. Mata pelajaran yang kalian pelajari gitu terus menjadi bekal basic keilmuan kalian semua, tetapi profesi ini menjadi akhir semua perjalanan hidup kalian ya. Dalam pada akhirnya kalian harus menemui dan memilih ya yang kira-kira yang menjadi passion kita. Itu setiap personal itu berbeda-beda. Oleh sebab itu SMP Bina Insani selalu menghadirkan berbagai bidang profesi yang tujuannya bagaimana ini menjadi gambaran kalian ke depan, karena kalian adalah bagian dari para calon pemimpin generasi yang ini yang selalu Bapak sampaikan kepada kalian. Oleh sebab itu untuk menjadi seorang leader, pemimpin ya, dan saya yakin 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian akan bertebaran di negeri ini. Kita tidak tahu siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri, siapa yang menjadi DPR, wali kota, gubernur, pengusaha misalnya gitu ya, atau CEO perusahaan. Kita tidak akan pernah tahu, tetapi proses perjalanan pendidikan ini menjadi penting ya untuk kita bekali semua kepada Ananda semua. Oleh sebab itu pada hari ini kita hadirkan seorang lawyer ya, profesinya mudah-mudahan ini membantu kita semua, Ananda semua ya, untuk terbuka secara profesi ini. Belajar di dalam, nggak nggak nulis-nulisan, nggak dengerin guru untuk mengajar. Nah, mungkin kita mulai ya adik-adik semua. Mungkin sebelum saya masuk ke bagaimana sih atau apa sih jadi lawyer itu atau pengacara itu, saya mau tanya dulu dari adik-adik semua, ada nggak kerabat yang memang atau bapak, ibu atau paman, bibi yang memang jadi profesinya sebagai polisi? Ada? Mana yang punya kerabat atau paman polisi? 1, 2, banyak ya. Yang sebagai pengacara ada? Oh, ada pengacara. Ada beberapa juga tuh yang pengacara. Apa? Oh, aduh. Kalau adanya adik pengacara umurnya berapa? Saya juga kurang tahu kan Bu. Nah, jadi ada yang pengacara juga, ada yang jaksa mungkin. Jaksa, hakim. Oh, ada ya. Jadi adik-adik semua, pengacara itu memang identik dengan polisi, jaksa, hakim. Nah, kita bertiga, ada polisi, jaksa, dan hakim dan pengacara, itu menjadi salah satu teman kerja tuh. Jadi kalau seperti kami di pengacara, teman kami itu jaksa, polisi, dan hakim. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih bisa sampai jadi pengacara kan gitu? Atau misalkan ada yang minat, mungkin saya gini dulu deh, apa sih keuntungannya jadi pengacara? Kalau saya pribadi, pada saat itu ya, pada saat saya masih awal-awal jadi pengacara, saya kenapa jadi pengacara? Apa yang bikin saya bangga? Minimal karena saya laki-laki, ketika saya dekat sama perempuan atau apa, bahwa profesi saya pengacara. Nah, jadi setidak-tidaknya orang lain aja dibela, apalagi kamu kan gitu, bener gak? Nah, jadi itulah yang memang salah satu bikin saya bangga menjadi pengacara. Nah, untuk sampai menjadi pengacara, adik-adik tentunya pertama pasca dari SMP tentunya SMA. Setelah SMA, adik-adik bisa masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, nggak ada pengacara yang memang tidak S1 atau sekolah di Fakultas Hukum. Tentunya harus dari sumber Fakultas Hukum. Selanjutnya, ada nggak adik-adik di sini yang memang punya cita-cita sebagai aparat penegak hukum deh, nggak harus pengacara. Yang tadi saya sebutin sebagai pengacara, jaksa, polisi, dan hakim, ada nggak? Oh, banyaknya perempuan ya, adik-adik dari perempuan yang memang minat nih jadi aparat penegak hukum. Setelah dari saya lanjutkan lagi, setelah dari dari kuliah dari Fakultas Hukum, nanti untuk sampai bisa menjadi pengacara itu salah satu diantaranya adik-adik kuliah 4 tahun di Fakultas Hukum, itu yang paling cepat.
Setelah 4 tahun kalian kuliah, nanti ada pendidikan khusus profesi advokat namanya. Nah, pendidikan khusus profesi advokat ini yang memang kejurusan supaya bisa masuk menjadi sebagai pengacara. Nah, setelah kalian atau yang ingin menjadi advokat atau pengacara, setelah 4 tahun kuliah, tambah lagi tadi pendidikan khusus profesi advokat, itu kurang lebih 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya ada namanya magang. Nah, magang ini selama 2 tahun. Jadi magang sebagai advokat magang di kantor pengacara tentunya. Kalau kalian tahu kan, kalau pengacara Hotman Paris yang gitu-gitu ya. Terus siapa lagi? Hotman Paris, pokoknya yang banyak-banyak di TV itu kan. Najwa Shihab itu suaminya yang sebagai pengacara. Nah, setelah magang 2 tahun barulah kalian bisa disumpah, namanya disumpah sebagai pengacara atau advokat. Pasca dari disumpah atau sebagai advokat atau pengacara, baru nih kalian bisa terjun di lapangan, memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, membela. Mungkin kalau saya pada saat itu yang membela rakyat-rakyat yang memang membutuhkan atau bersentuhan dengan hukum. Jadi adik-adik semua, tentunya Indonesia hari ini, atau ya kita dalam bermasyarakat, kita dalam bersosial, tentunya apa-apa harus selalu pakai hukum. Nah, itulah salah satu mungkin kelebihan dari seorang pengacara atau advokat, bisa jauh lebih tahu, jauh lebih mengerti, jauh lebih mendasari apa artinya dari hukum, atau segala sesuatunya bisa menggunakan dengan hukum. Nah, pertanyaannya sekarang adik-adik, kalau di dalam pembelajaran adik-adik ada PPKN nggak? Nah, ada IPS? Ada. Nah, itulah memang jalur yang memang kalau masuk sampai ke profesi advokat atau pengacara, yaitu PPKN dan apa tadi? IPS. Nah, salah satu diantaranya itu. Nah, kebetulan saya pribadi pada saat SMP, pada saat itu ya lebih suka ke soal kenegaraan seperti PPKN, IPS, dan saya juga senang untuk berorganisasi. Saya dulu ketua OSIS juga tuh pada saat SMP. Makanya kenapa saya suka nih, saya senang untuk bisa bergaul, bisa bersama-sama dengan adik-adik semua di hari ini gitu. Nah, coba saya pengen tanya dulu nih dari adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak sih pengacara itu apa, atau advokat itu apa sih? Mungkin ada yang tahu nggak? Secara garis besar aja, secara garis umum. Iya. Siapa? Mas Adi. Imam Ahsan. Ya. Ini saya sampaikan ya, pas minggu kata saya akan sampaikan. Nah, jadi pengacara itu adalah orang yang paling hukum dan juga bisa membela hukum. Pengacara itu juga bisa mengajukan sidang. Misalnya begini, dalam hukum rakyat, misalnya contoh, mau diperhatikan ya adik-adik, ibu-ibu, karena terjadi kasus contoh ya, kasus pembunuhan di kota Bogor yang kami ya. Nah, misalnya tertangkap nih orangnya, kan ada sidang itu. Nah, sini pengacara misalnya sidang, dan di sini kita di si hakim yang memiliki hukuman penjara berapa tahun, hukuman mati, ya kan? Namanya kalau waktu. Nah, tapi pengacara itu bisa ngajuin nego dan juga banding ke pihak hakim, karena pengacara juga bisa mempertimbangkan beberapa hal sebelum keputusan diambil, seperti hak asasi manusia, sama Ya. Itu tanggapan dari saya. Semoga ini bisa menginspirasi para calon pemimpin hebat di sini. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Adik-adik, betul kata Mas Hasan tadi, memang ya itulah kurang lebih dari pengacara. Memang
kalau saya lihat soal pengacara kayaknya ada keluarganya juga ya yang memang ada kaitannya dengan segi hukum, pengetahuannya tentang keadvokatan dengan usia yang memang kalau menurut kami ya masih terlalu dini untuk mengetahui hal-hal tersebut, tapi beliau sudah tahu yang namanya banding, yang namanya sidang, itu luar biasa kalau menurut saya ya. Nah, jadi memang adik-adik semua, pengacara itu ya salah satu diantaranya adalah itu tadi, bahwa bisa membela, bisa melakukan pembelaan terhadap para pelaku kejahatan. Nah, cuman tadi ada yang keliru sedikit yaitu kaitannya dengan balas dendam. Nah, nanti adik-adik, jadi paradigma atau mindset atau pandangan terhadap hukum itu jangan lagi sebagai ajang balas dendam. Nah, karena kalau misalkan apa-apa, kaki dibalas kaki, tangan dibalas tangan. Tadi kalau misalkan soal kejahatan, nah paradigma atau mindset pandangan terhadap hal tersebut itu harus sudah berubah. Jadi nanti yang memang harus adik-adik tanamkan atau adik-adik sampaikan bahwa hukum itu bukan untuk sebagai ajang balas dendam, tapi hukum lebih baik untuk merestoratif atau memulihkan pemulihan terhadap korban. Jadi ketika memang nanti ya kita kalau misalkan ada yang jalan nih melihat orang dipukul atau apa, itu kan bisa setidak-tidaknya bisa lebih memberikan pemahaman atau lebih bijak dalam menyampaikan bahwa hukum itu bukan soal tentang balas dendam, tapi hukum lebih disarankan untuk sebagai pemulihan korban. Nah, jadi seperti itu, makanya tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan ya, Mas Hasan memang pengetahuannya udah cukup jauh lebih mengetahui lah kalau menurut saya. Ini nih, nama dan kelasnya ya. Membela orang yang baik atau tidak salah gimana? Ya, itu aja. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, ini juga ada yang baru nih adik-adik, bahwa pengacara itu membela baik yang salah maupun yang tidak salah. Jadi ini juga pengetahuan nih ya buat adik-adik, bukan berarti kalau ada pengacara yang membela orang yang salah, yang perlu harus adik-adik tahu adalah pengacara tidak membela perbuatannya. Jadi pengacara tidak membela perbuatannya. Contoh, si A mencuri, pengacara membela pelaku pencurian. Nah, yang dibela oleh pengacara itu bukan perbuatan pencurian, tapi pengacara pasti akan membela pelakunya, orangnya. Karena orang ini dia masih memiliki hak, kaitannya dengan yang Mas tadi sampaikan, bahwa ada pelanggaran HAM, bicara HAM, ada pelanggaran hak-hak dari seseorang, hak-hak dari pelaku. Nah, itulah yang memang dibela oleh pengacara. Bukan berarti terus saya nggak mau jadi pengacara karena belain orang yang salah. Enggak seperti itu adik-adik. Jadi yang dibela itu bukan perbuatannya. Perbuatannya tetap jahat, ya tetap kejahatan. Kita tidak membela atau kita tidak membenarkan adanya pencurian. Kita tidak membela adanya perbuatan-perbuatan curang. Kita tidak membela adanya penipuan. Tapi yang kita bela adalah hak-hak dari pelaku yang melakukan pencurian, hak-hak dari orang yang melakukan penggelapan dan lain-lain. Jadi haknya yang kita bela, bahwa setiap orang tentunya memiliki hak asasi manusia. Nah, itu yang memang dibela oleh pengacara. Jadi mindset atau pandangan adik-adik semua terhadap pengacara jangan terus bahwa membela orang-orang yang salah seperti itu. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama
Ya. Apa sih pendapatan pengacara selain dari memang kasus? Jadi memang adik-adik semua, kalau pengacara, kalau bicara fee ya, kita bicara uang atau ya siapa sekarang yang nggak butuh uang kan gitu. Nah tentunya kalau pengacara itu kalau sekali kasus, katakanlah dalam perkara pertanahan atau dalam perkara sengketa atau bahkan perkara-perkara yang besar, itu memang nilai cukup fantastis. Kalau untuk saya pribadi mungkin dalam satu perkara bisa menghidupi saya dan keluarga selama 1 tahun, kira-kira seperti itu. Jadi memang kantor pengacara itu memang ada 2 tipe. Satu tipe yang memang bisa dibayar bulanan secara profit ya, secara gaji. Yang kedua memang secara cash by cash. Nah kalau yang secara cash by cash, yaitu tadi yang saya sampaikan, dalam perkara-perkara yang sedang sampai ke atas, sampai yang lebih besar, itu bisa ya dalam satu perkara yang bisa saya selesaikan selama 2 bulan, tapi bisa menghidupi saya dan keluarga selama 1 tahun. Nah yang kedua yang memang dibayar secara bulanan. Tentunya kalau dibayar secara bulanan itu sama kayak sistem di kantor saya sekarang. Nah jadi di kantor saya sekarang pun ada yang memang sistemnya per bulan. Itu yang memang magang pun sudah kami berikan benefit deh. Jadi teman-teman yang magang yang memang baru masuk baru lulus kuliah dan seperti apa, itu memang sudah ada benefitnya. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi adalah apa sih yang dilakukan kalau nggak ada kerjaan gitu ya deh ya. Nah jadi kalau misalkan pengacara, saya jadi pengacara sejak tahun 2015. Artinya apa? Bahwa saya kurang lebih udah 10 tahun berkecimpung di dunia pengacara. Alhamdulillah deh, puji Tuhan, puji syukur kepada Allah. Sejak saya tahun 2015 sampai dengan saat ini saya tidak pernah tidak memegang perkara. Pasti selalu ada perkara, pasti selalu ada kasus. Terlebih sekarang Indonesia apa-apa dikatakan dengan hukum. Bahkan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan juga berkaitan dengan hukum. Termasuk ketika memang ada satu pengusaha pasti ada kaitannya dengan hukum. Kementerian pasti ada kaitannya dengan hukum. PNS pasti ada kaitannya dengan hukum. Nah, hukum ini bisa menjangkau kepada seluruh elemen. Apa sekarang saya tanya coba, yang dalam sehari-hari tidak menggunakan hukum, apa-apa selalu menggunakan hukum. Nah disitulah dan tentunya tadi saya juga ngobrol di belakang dengan Pak Kepala Sekolah, salah satu memang profesi yang mungkin tidak akan tergantikan dengan AI, dengan ChatGPT dan lain-lain, itu adalah salah satu diantaranya hukum. Nah jadi memang hukum itu perlu pemikiran, perlu intuisi, perlu keyakinan untuk mengakses terhadap hukum sehingga sulit untuk digantikan dengan teknologi. Kurang lebih seperti itu deh. Nah jadi pertanyaan yang kedua itu saya jawab bahwa apa sih yang dilakukan kalau lagi nggak ada kerjaan. Tadi saya sampaikan, saya 2015 sampai 2025 ini sehari pun alhamdulillah deh nggak selalu ada pekerjaannya, dan kalaupun memang lagi santai atau lagi apa ya, kita coba untuk selalu mengupgrade diri kita. Salah satu diantaranya adalah baca buku. Oke Pak, perkenalkan nama saya Robi Amur Solimayan dari kelas 8C. Saya ingin bertanya, apakah Bapak pernah menggaji pengacara untuk pihak yang menjadi tersangka atau posisinya itu sebenarnya sama? Sering. Oh sering. Dan jika pernah, bagaimana Bapak membela tersangka tersebut yang dimana posisi tersangka tersebut adalah salah? Ya baik. Jadi adiknya tadi sampaikan, tapi saya di awal juga udah sampaikan ya adik ya. Jadi memang pelaku kejahatan atau orang yang memang melakukan suatu perbuatan yang curang, orang yang memang melakukan suatu perbuatan yang salah. Jadi kalau di di dunia kepengacaraan atau di dunia advokat itu memang bukan perbuatannya deh, bukan perbuatannya, bukan pencuriannya yang kita bela, bukan penggelapannya yang kita benarkan, bukan penipuannya yang kita benarkan, bukan. Tapi katakanlah si A yang melakukan atau sebagai pelaku perbuatan kejahatan itu. Nah, si A ini kan memiliki hak-hak deh. Dia memiliki hak untuk diperiksa katakanlah di kepolisian dengan netral. Dia berhak diperiksa di kepolisian tanpa paksaan. Dia berhak diperiksa oleh kepolisian tanpa tekanan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang dilakukan oleh pengacara. Pengacara dengan keterampilannya dia bisa mendampingi si pelaku kejahatan itu sehingga
sehingga si pelaku kejahatan itu dia bisa diadili dengan benar, dia bisa diadili tanpa melanggar ketentuan yang memang berlaku di Indonesia, sehingga proses atau tujuan hukum yang adil itu ya memang tercapai. Nah, kalau misalkan ada pelaku yang memang dalam proses pemeriksaan kejahatannya tersangka lah tadi ada sampaikan, dalam proses pemeriksaannya dia udah ditekan, dia udah disiksa, dia udah dilakukan pemerasan dan lain-lain. Tentunya proses hukum yang akan atau tujuan dari hukum ini kan keadilan. Keadilan yang menjadi tujuan hukum tidak akan tercapai. Nah, makanya itulah di situ hadir pengacara atau advokat untuk mendampingi tersangka yang tadi ada maksud. Seperti itu deh. Ada lagi deh? Ada. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih bayaran paling besar selama Bapak menjadi pengacara? Luar biasa. Terus jadi bayaran ya, ini nggak apa-apa nih Bu kalau disebut Bu, gitu ya. Jadi kalau untuk bayaran ya alhamdulillah ya memang yang bisa saya terima pada saat itu dalam satu kasus itu sampai di dalam satu kasus ya itu bisa 750. Betul. Karena apa? Jadi gini, kalau sistem atau konsepnya pengacara, saya ibaratkan dokter deh. Saya ibaratkan dokter. Kamu namanya siapa? Regat makan Regat beli Indomie harganya 3.000. Ternyata Indominya Indomie yang kadaluarsa. Karena kadaluarsa maka harganya menjadi 2.000. Nah, Regat membeli Indomie yang harga 2.000, dia tahu itu kadaluarsa. Dimakanlah oleh beliau. Sakit perut deh, mules-mules Regat itu. Muntah-muntah, berangkatlah Regat ke rumah sakit, harus dioperasi karena sakitnya itu, karena mulesnya itu. Dia dioperasi habis misalkan katakanlah 10 juta. Dari yang harga 2.000 permasalahannya, karena beliau keliru, karena beliau teledor, maka dia harus dioperasi dengan harga 10 juta. Pun demikian dengan pengacara seperti itu. Kasusnya sederhana, kasusnya simpel. Tapi ketika memang taruhannya adalah dia ditahan, dia di penjara, apapun yang memang dia yang dia usahakan, apapun yang memang dia cari, pasti keluar. Nah, jadi itu kira-kira kenapa tadi saya sampaikan bisa sampai di 750. Gitu deh, kenapa bayaran pengacara mahal? Itulah kira-kira yang mau saya sampaikan nih kalian. Jadi analogi atau pandangan perbandingan yang tadi saya sampaikan yang Regat, bahwa dia beli Indomie harga 2.000, dia kata tahu kadaluarsa, dia makan Indomie itu, dia masuk rumah sakit, dia harus dioperasi. Dioperasi dia keluar uang 10 juta, padahal cuma gara-gara Indomie harga. Yang pertama, apa itu pengacara? Yang kedua, peran pengacara itu apa? Yang ketiga, apa manfaat pengacara bagi orang lain? Baik. Yang pertama tadi, apa itu pengacara? Iya. Apa itu manfaat pengacara? Peran pengacara itu apa? Apa pengacara? Apa peran pengacara? Iya. Yang ketiga, apa manfaat pengacara bagi orang lain? apa manfaat pengacara bagi orang lain? Apa pengacara? Apa manfaatnya kan gitu? Apa perannya? Jadi memang pengacara itu memang diatur nih. Nah, sama pengacara itu kalau misalkan dalam tataran hukum atau dalam kesetaraan hukum, memang pengacara itu diatur oleh undang-undang. Dia di undang-undang di tahun 2023 tentang advokat. Itu sama dengan kepolisian. Kepolisian juga diatur di dalam undang-undangnya Kepolisian Republik Indonesia. Sama dengan kejaksaan, dia diatur atau didasarkan pada undang-undang kejaksaan tentunya. Nah, pengacara itu kalau secara bahasa pada umumnya itu adalah orang yang melakukan pembelaan, orang yang memastikan adanya keadilan dalam proses peradilan, dalam proses pengadilan. Nah, pengacara lah yang membantu deh. Karena apa? Pengacara harus membantu. Karena tidak semua orang atau masyarakat itu paham akan hukum. Nah, disitulah peran pengacara bisa masuk.
Nah, itu salah satu juga menjadi manfaat. Manfaat dari pengacara itu apa? Dia mendampingi nih secara masyarakat luas, karena masyarakat luas ini kan tidak semua soal hukum kan yang dipikirkan. Contoh misalkannya adik sebagai pengusaha, apakah pengusaha terus dia konsentrasi soal hukumnya? Tidak. Nah, pengacara dalam menunjang proses keusahaannya adik, maka dibutuhkanlah adanya pengacara dalam proses perizinan, dalam proses perjanjian, atau dalam proses keterkaitan dengan pihak lain yang memang menunjang bisnis dari pengusaha. Tentunya pengusaha ketika dia melakukan suatu bisnis tidak didampingi atau tidak ditunjang dengan pengacara, potensi kerugian yang akan diterima oleh si pebisnis itu akan jauh lebih tinggi. Tetapi kalau dia sudah mitigasi nih, dia sudah berjalan dengan pengacara pada saat proses dari nol sampai dengan akhir, tentunya potensi-potensi kerugian atau potensi-potensi risiko hukum terhadap dari usaha tersebut tentunya akan lebih terminimalisir. Nah, itulah manfaat dari pengacara. Terus tadi yang kedua apa? Yang nomor 2, peran pengacara itu apa? Peran pengacara itu salah satu diantaranya adalah mendampingi pelaku kejahatan atau mendampingi korban kejahatan di tingkat kepolisian. Jadi pada saat ada proses pemeriksaan, panggilan yang ada di kepolisian, bahkan di pengadilan, itu pengacara bisa dampingi dan memastikan bahwa hukum yang diberlakukan adalah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu deh. Jadi kalau untuk sebagai motivasi, tentunya profesi ya, dokter maupun pengacara maupun profesi yang lain itu adalah profesi yang sama-sama mulia. Dokter yang menyelamatkan kehidupan manusia, pengacara yang menyelamatkan masa depan manusia itu sendiri pelakunya. Jadi memang tidak ada profesi yang memang tidak baik, Desiva ya. Jadi memang semua profesi tentunya mulia, semua profesi tentunya wajib untuk dimotivasikan. Nah, sebagai pengacara saya memotivasi adik untuk menjadi, misalkan katakanlah sebagai pengacara gitu ya. Tentunya menjadi pengacara itu menjadi suatu kebanggaan ketika kita sebagai pengacara, apalagi saya pada saat itu, karena pengacara juga diwajibkan untuk membela orang yang memang pengacara diwajibkan untuk membela orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang memang dalam katakanlah ada orang sakit, anak kecil. Jadi gini, saya juga mau cerita. Jadi dulu saya pernah membela, waktu saya mahasiswa tentunya sebelum jadi pengacara, saya pernah, suatu kebanggaan nih bagi saya pernah membela orang yang bayi umur 3 tahun, mohon maaf, dia tidak memiliki alat kelamin. Nah, beliau harus dioperasi di rumah sakit Cipto pada saat itu, tapi tidak memiliki biaya. Nah, karena saya pada saat itu berangkat dari Fakultas Hukum, saya berangkat dari mahasiswa yang mungkin saya juga waktu itu aktif ya di organisasi eksternal. Akhirnya saya bawa tuh si bayi itu ke rumah sakit, saya lakukan advokasi. Nah, pada saat itu saya belum jadi pengacara. Alhamdulillah diterima oleh rumah sakit, diterima oleh rumah sakit Bangun Cipta. Terus satu lagi, dia selain penyakit yang tadi saya sampaikan pertama, dia juga palaktosisis namanya. Palaktosisis itu dia nggak punya tenggorokan. Jadi dia makan itu harus lewat perut atau pakai selang langsung dari tenggorokan. Nah, salah satu diantaranya itu penyakitnya. Jadi penyakitnya itu ada 2. Itu orang Sukabumi pada saat itu, saya ingat betul. Saya bawa ke rumah sakit Cipto. Alhamdulillah diterima oleh rumah sakit setelah kami advokasi tanpa mengeluarkan biaya
peserpun. Nah, itulah suatu kebanggaan yang buat saya tentunya kepada adik tersebut gitu loh, yang mungkin sekarang umurnya sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu, berarti enggak 10 tahunan, 10 atau 12 tahun lah sekarang. Nah itu deh, jadi motivasinya adalah kita tidak terbatasi untuk membantu orang lain tentunya, baik itu yang berlatar belakang dalam tanda kutip kurang mampu maupun dalam latar belakang yang memang dalam tanda kutip mampu. Jadi tidak ada batasan kita untuk membantu seseorang. Itu deh mungkin motivasinya. Atau kalau bertanya apa sih motivasi saya nih dulu pada saat masih kecil ya, mungkin masih belum menekuni dunia pengacara. Saya juga sama deh, mungkin hampir banyak orang yang sebelumnya sudah ada pembicara-pembicara, mungkin banyak orang juga yang mengatakan bahwa ya agak tidak menyangka untuk bisa jadi seperti hari ini. Sama saya juga pada saat itu tidak menyangka nih kira-kira kok bisa ya jadi pengacara, atau karena cita-cita saya itu dulu guru deh. Cita-cita saya itu dulu guru, makanya terus kemudian menjadi pengacara, ya kita syukuri aja. Seperti itu deh kira-kira. Desiva. Baik, terima kasih Desiva. Cukup ya. Ya, itu Dek Ujub ya. Jadi Dek Ujub, saya nggak tahu nih kenapa pertanyaannya apa bedanya pidana sama perdata. Tentunya kalau pidana itu hukum yang memang merupakan hukum publik. Kalau perdata itu adalah hukum yang merupakan hukum privat atau secara pribadi. Betul, karena kalau kita bicara hukum pidana itu kaitannya korban itu diwakilkan oleh negara. Contohnya apa? Korban penipuan, berarti itu hukum pidana. Siapa yang melakukan persidangan di pengadilan sebagai korban? Tentu jaksa dan kepolisian. Gitu. Nah, proses kepolisian yang mewakili sebagai korban untuk memeriksa pelaku kejahatan pun demikian dengan di pengadilan, yaitu jaksa yang memang melakukan penuntutan terhadap pelaku. Jaksa ini representasi dari negara itu merepresentasikan dari korban. Kalau hukum perdata itu adalah hukum yang privat atau secara pribadi. Contoh adanya kontrak perjanjian antara Mas Ucup sama Desiva tadi misalnya. Dan itu kalian berkontrak atau ada suatu perjanjian soal bisnis usaha. Nah, itulah ranah hukum perdata. Nah, di sisi lain kalau hukum perdata kaitannya juga dengan hukum perusahaan. Nah, perusahaan kalau adik-adik lihat di Jakarta atau di Bogor yang gedungnya tinggi-tinggi itu, nah semua bentuk usaha tentunya pasti ada bagian legalnya, bagian hukumnya, sehingga itu juga masuk dalam ranah sisi hukum keperdataan. Itu kira-kira Mas Ucup bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Sebetulnya ada lagi nanti hukum pertanahan, hukum tindak pidana yang lain. Itu Mas Ucup perbedaannya. Motivasi apa buat teman-teman di sini supaya bisa menjadi orang yang sukses? Baik. Dan apa kira-kira tips dan trik buat teman-teman di sini yang mau jadi pengacara? Ya, baik. Jadi untuk adik-adik semua, tentunya yang pertama belajar, dan yang kedua aktif berorganisasi tentunya. Nah, ketika adik-adik rajin belajar di dalam teori kelas, dan adik-adik juga aktif dalam berorganisasi, berlingkungan, bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan rekan-rekan dalam internal sekolah dulu deh. Nah, ketika memang itu sudah dua itu diterapkan dengan dasar teori, dengan dasar pendidikan, kalian aplikatifkan, kalian implementasikan di lapangan, tentunya itu akan jauh lebih baik untuk adik-adik sebagai manusia atau sebagai orang yang memang nanti bertebaran di masyarakat pada umumnya. Jadi tentunya yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah bersosialisasi. Jangan malu-malu, kuatkan mental kalian, jangan pernah ada kata malu nih di pikiran adik-adik semua. Jadi mental yang nomor satu, setelah mental baru kalian bisa jauh lebih lebih aktif di masyarakat. Di situ akan mulai berkembang, terbangun di mana peran atau karakter dari adik-adik semuanya. Nah, mungkin seperti itu aja Bu, motivasinya untuk adik-adik. Yang pertama memang soal pendidikan,
belajar yang rajin, banyak-banyak baca buku, jangan lihat GPT terus, jangan lihat Google terus, jangan bermedia sosial, banyak-banyaklah baca buku. Nah, jadi seperti itu. Jadi lakukanlah apa yang memang menjadi di usia kalian pada saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adri Terima atas kasih. tips dan trik juga motivasinya dan penjelasan terkait pengacara tuh kerjaannya ngapain aja gitu ya. Baik, terima kasih Kak Adri. Baik, Ibu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.